Siapa sangka ternyata di Pulau Kalimantan ada loh Sobat RRI gajah yang hampir terancam punah. Kalau misalkan kita berbicara tentang Nunukan, pastinya kita tahu dong, Nunukan ini merupakan satu pulau yang padat masyarakatnya, namun ada beberapa wilayah juga yang menjadi bagian dari Nunukan dan ada satu spesies yaitu gajah Kalimantan yang didapatkan ataupun sempat didokumentasikan oleh komunitas pencinta alam. Nah, seperti apa untuk gajah Kalimantan ini? Apakah memang masih ada di Nunukan dan juga seperti apa cerita dari teman-teman komunitas lingkungan pencinta yang ada di Nunukan dan juga seperti apa peran pemerintah untuk sama-sama melindungi spesies ini? Kita akan ngobrol dalam podcast RRI edisi kali ini bersama saya Diah Karang. Sobat RRI, kali ini saya tidak sendirian karena telah hadir di samping saya bersama dengan Nasri sebagai anggota Gapeta Borneo Nunukan. Halo Nasri. Halo. Oke, boleh disapa dong Sobat RRI. Halo Sobat RRI. Dan juga telah hadir Bapak Fredianto Gromiko ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Halo Pak Fredi. Ya, halo pagi Mbak Dias, juga Sobat RRI Nunukan. Kalau kita berbicara tentang yang namanya gajah Kalimantan, kita kan ada di Pulau Nunukan yang sebetulnya kalau untuk hewan ataupun juga binatangnya ini sendiri hampir kita tidak pernah temui begitu ya. Tetapi yang namanya lingkungan kita di Nunukan itu sangat luas, terutama dalam hutan-hutan yang terpelosok. Pastinya juga kita ingin mengetahui adanya spesies ini. Namun sebelum itu kita ingin tahu terlebih dahulu kalau untuk Pak Fredi sendiri sekarang kesibukannya apa nih Bapak? Biasa di kantor kita di DLH ya, rutinitas kita cukup banyak, kita ada 4 bidang di sana ya. Tetapi memang yang paling sering viral itu adalah masalah sampah. Jadi baik, sampah ya. Ya, itu hari-hari kita mengurus sampah juga. Nah, dan juga untuk Nasri sendiri kalau untuk kesibukannya gimana nih? Kerja, kuliah, dan juga berorganisasi. Wah, asik, mantap ya, aktif ya. Kalau kita ingin tahu ya, sempat dipublikasikan di feature produksi RRI Nunukan bahwa ada gajah Kalimantan yang sempat terancam punah seperti itu dan juga ada dokumentasi yang didapatkan. Nasri, boleh diinformasikan gak sih sama Sobat RRI itu ternyata beneran ada gajah Kalimantan ya di Nunukan, khususnya di Tulin Onsoy ya kalau tidak salah. Iya, benar sekali. Boleh dong diceritakan kepada Sobat RRI. Jadi tahun 2022 atau 2023 kalau tidak salah itu kami sempat melakukan ekspedisi di daerah Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoy, dan kurang lebih 3 bulan kami melakukan ekspedisi di dalam hutan yang lebat sekali di sana dan butuh perjuangan untuk sampai ke sana. Kami memasang kamera trap. Kamera trap itu bukan jebakan untuk hewannya itu ya, tapi cuman pasang di pohon. Dan setelah 3 bulan setelahnya kami melakukan pengambilan memori dan alhamdulillah kami dapat gajahnya, video dari gajah. Baik, tapi ini Nasri, sebetulnya awalnya kalian melakukan ekspedisi itu karena apa? Apa memang karena kalian ingin mendapatkan momen gajah yang ada di sana atau memang kalian sudah tahu ada informasinya bahwa di sana masih ada gajah yang hidup atau seperti apa nih? Sebenarnya ini dari rasa kepedulian. Karena kami dari organisasi lingkungan juga dan beberapa kali kami melakukan jalan-jalan seperti biasa ke Sebuku dan ada informasi bahwa ada gajah di sana dan kami memberanikan diri untuk melakukan ekspedisi itu. Tapi informasinya dari mana nih kalian dapatkan? Dari warga. Dari warga? Sekitar, ya. Wah, luar biasa ya. Tapi kita juga turut senang ya karena warga juga aktif untuk menginformasikan bahwa masih ada gajah loh di daerah Sebuku. Benar. Benar ya. Dan akhirnya ide-ide kalian memasang kamera trap begitu namanya ya. Iya. Dan juga penempatannya di mana, itu seperti apa tuh prosesnya? Proses secara teknisnya itu pertama kami pasti melakukan pemetaan. Dan jangan sampai melakukan keluar jalur ke perbatasan Malaysia, itu kan bukan ranah. Nah, jadi kami jalannya itu dari hulu ke hilir, apa kebaliknya? Mana? Hulu ke hilir ya? Apa hilir ke hulur? Hilir hulu ke hilir. Dari ujung ke ujung ya, ujung pokoknya ke ujung, sampai mentok di perbatasan Malaysia.
baru kami melakukan pemasangan trap di situ. Karena kebetulan di sekitaran situ ada sebutan, kalau orang di daerah Sebuku itu bilangnya itu daerah Sopon atau air asin yang ada di tengah-tengah hutan. Jadi air asin itulah yang menarik para hewan-hewan di alam liar untuk datang merasakan air asin itu. Baik. Wah, ini saya juga baru tahu informasinya loh, ternyata juga di daerah Sebuku itu ada air asinnya juga yang bisa dinikmati ya oleh hewan-hewan liar yang ada di sana, begitu ya. Betul. Baik. Nah Pak Freddy, ini ngomongin tentang Gajah Kalimantan kan kita juga sama-sama mendengarkan tadi Nazri sudah menyampaikan seperti itu. Kalau Bapak Freddy sendiri sempat dengar tidak sebelumnya ada informasi bahwa di Nunukan ini masih ada gajah yang hidup loh Pak? Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi sebenarnya Gajah Kalimantan ini pertama kali ditemukan itu di sekitar awal tahun 2010-an seperti itu ya, 2010-2011 seperti itu. Itu dengan adanya konflik dengan masyarakat. Jadi waktu itu ada beberapa gajah masuk ke areal pemukiman warga, kemudian juga ke area perkebunan sawit yang merusak kebunnya, sehingga waktu itu kita dari pemerintah pada waktu itu melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan pengusiran gajah ini dari pemukiman dengan cara-cara yang aman dan tidak menyakiti gajah ini. Nah, jadi memang waktu itu isu gajah ini mulai muncul ya, artinya bahwa ternyata memang ada gajah. Nah, awalnya itu adalah bahwa dikira ini mungkin gajah dari mana gitu itu, tetapi hasil penelitian ternyata ini memang spesies yang memang khusus gajah Kalimantan, gajah kerdil ya Mas ya, gajah kerdil memang dia dari segi fisik dan segala apa itu memang berbeda dengan gajah-gajah lainnya. Jadi ini memang spesies khusus yaitu gajah Kalimantan. Nah tadi yang Mas Nazri ceritakan itu memang setelah 11 tahun lebih gajah ini nggak pernah muncul lagi. Ternyata kami bersyukur, kami terima kasih kepada teman-teman Gapeta yang dengan sukarela melakukan survei gitu ya, sehingga mereka kita bisa mendapatkan informasi terbaru terhadap spesies gajah ini yang terekam dengan kamera trap mereka. Dan kita terima kasih sekali informasi yang berharga karena setelah 11 tahun lebih kita tidak ada dapat data ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan data informasi bahwa gajah Kalimantan itu masih ada di daerah kita di Donsoi. Oke, Pak Freddy tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata temuannya awalnya itu karena gajahnya yang mulai datang ke pemukiman warga seperti itu kan ya. Sebetulnya kan artinya gajah Kalimantan ini memiliki tempatnya sendiri. Itu apakah karena memang tempatnya sudah habis pasokan makanannya atau seperti apa tuh Pak waktu itu saat informasi yang didapatkan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita jujur ya Mbak ya, ini gajah ini memang mereka itu adalah spesies yang sangat mereka itu tahu persis area jelajah mereka. Maka teman-teman tadi mereka memasang kamera trap itu karena mereka sudah melakukan kajian, oh ini memang jalur yang akan dilewati oleh gajah. Nah, sebenarnya bukan gajah yang memasuki area pemukiman, tetapi karena perkembangan zaman di daerah Donsoi itu kan sudah diberikan izin konsesi perusahaan ya. Entah itu izin usaha di bidang kehutanan ataupun juga di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga ada area-area yang tadinya itu merupakan daerah jelajahnya gajah itu berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan juga ada pemukiman di sana, sehingga ketika waktunya gajah ini kembali ke jalur itu ternyata sudah berubah gitu loh Mbak. Jadi bukan gajah yang memasuki kawasan pemukiman, tapi sebaliknya. Jadi ya karena untuk kepentingan pembangunan sebagai macam, pemerintah kemudian itu ada ya izin-izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk izin konsesi seperti itu. Ya kita tidak bisa menghindari ya Mbak ya. Jadi ketika gajah itu mungkin memang rute jadwalnya mereka kembali ke situ ternyata sudah berubah kan? Betul, ya, betul. Gitu. Wah. Tentu ini juga karena kita memang perkembangan zaman seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Freddy ya, pembangunan dan juga banyak akhirnya kegiatan yang
kita mau tidak mau langsung datang ke pelosok begitu ya dari berbagai pihak begitu. Nah dari sanalah mungkin gajah ini akhirnya wah kaget juga ya tiba-tiba langsung berubah. Habitatnya terganggu. Baik. Nah kalau ini tadi dari Pak Freddy, kita kembali lagi ke Nazri ya. Tadi sudah disampaikan juga seperti apa kalian proses melakukan ekspedisi tersebut dan akhirnya saat kalian memantau hasil rekaman kalian yang selama 3 bulan ya, lumayan loh, selama 3 bulan dari pagi, siang, sore, malam ketemu pagi lagi, begitu, itu yang kamu dapatkan atau bersama teman-teman Gapeta dapatkan di mana nih untuk kamera yang kamu pasang, di daerah mana itu? Jadi begini, sebelum itu saya klarifikasi dulu bahwa sebenarnya penelitian kami itu sudah 10 tahun sebelum didapatnya, kurang lebih 10 tahun sebelum didapatnya gajah itu ada. Oke, Cuman, 10 tahun ya, dari Gapeta ini sendiri. Dari Baik. senior-senior saya sebelumnya. Cuman kebetulan di zamannya saya baru ketemu ternyata gajah itu ada. Wah, luar biasa. Beruntung nih untuk di zamannya Nazri. Nah, lantas seperti apa tuh? Jadi sebenarnya pemasangan kamera tadi ya, pemasangan kamera itu kami membagikan 2 titik yang kami dapatkan informasinya dari masyarakat sekitar bahwa di daerah, saya lupa nama satu daerahnya itu apa, cuman daerah yang tempat saya pergi dan tim saya pergi itu daerah namanya tuh Pematang atau Sopon, daerah seperti itu. Dan itu kebetulan dekat sekali dengan perbatasan Malaysia. Nah, jadi kami membagi 2 tim yang informasinya ada gajah pernah hidup di situ atau mungkin ada gesekan badan gajah di pohon atau mungkin ada dari kotoran gajah seperti itu. Nah, cuman pada saat pemasangan itu ya, pada saat kami pengambilan memorinya itu dapatnya itu gajahnya itu di tim saya itu di daerah Sopon itu. Berarti itu dekat sungai gitu nggak sih? Atau seperti apa lintasannya dilewati gajah Kalimantan yang terekam di tim kamu? Iya, dekat sungai. Cuman dia agak di atas, mata airnya itu agak di atas dari sungai. Oke. Dan rute gajah itu dari sekitar titik air asin itu banyak rutenya. Ada yang mungkin dia ada yang menyeberangi sungai, ada juga yang memang dari satu daratan sama. Baik, tapi yang terekam dari kamera thread yang tim Nazri pegang itu berapa gajah nih yang ketemu gitu? Bervariasi ya kalau dilihatnya. Bervariasi berarti banyak jumlahnya, lebih dari satu dan jenisnya juga berbeda. Ukurannya mungkin berbeda tapi jenisnya sama. Oh baik. Nah itu seperti apa, boleh didetailkan nggak informasinya? Awal yang pertama kamera itu gajahnya itu gajah yang mungkin kalah bertarung dari kawanan dan dia diusir dari kawanan seperti itu, yang kami sebutnya itu gajah soliter. Jadi dia berjalan sendiri, berpetualang sendiri seperti itu. Nah, karena kenapa kami menyimpulkan seperti itu, karena dia punya belalai itu sudah robek-robek, mungkin habis pertarungan atau apa segala macam. Nah, jadi pada saat kami masuk di kedua itu mengambil kamera, kan kami mengganti dengan kamera dan mengganti baterai lagi. Jadi 3 bulan selanjutnya baru kami ambil lagi itu. Dan di video keduanya itu yang ada kawanannya itu kami dapat bersama induk gajah dan anaknya. Baik. Ini kabar yang gembira sih ya kalau saya sebagai masyarakat Nunukan saat ini mendengar bahwa masih ada spesies yang dikategorikan hampir punah karena memang jumlahnya itu populasinya tidak banyak begitu ya, dan beberapa masih hidup di Pulau Nunukan atau di Pulau Kalimantan ya, Kabupaten Nunukan ini sendiri. Nah, kalau tadi itu sudah disampaikan oleh Nazri, kemudian nih kita kembali lagi ke Pak Freddy seperti itu kan ya. Kalau kita sudah mendengarkan juga informasi dari Nazri begitu ya Pak Freddy, seperti apa kira-kira Pak untuk peran pemerintah terkait adanya gajah Kalimantan yang masih hidup saat ini nih Pak Freddy? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana menyebutkan bahwa gajah ini merupakan satu dari sekian banyak spesies yang dilindungi oleh negara.
dilindungi, artinya keberlangsungan hidupnya ini dijamin, jadi keberlangsungan kelestarian hidupnya. Jadi kemudian juga di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 itu juga mengatur, di pasal 4 itu mengatur bahwa tanggung jawab untuk melakukan perlindungan itu adalah pemerintah daerah dan masyarakat sendiri. Nah, artinya kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di daerah sana, ketika suatu kali misalnya itu berhadapan dengan gajah ini, untuk tidak boleh menyakiti, membunuh atau menciderai dan sebagainya. Karena itu adalah satwa yang dilindungi. Nah, kita sebagai pemerintah sendiri, terus terang kita kewajibannya memang untuk melakukan bagaimana kita menjamin atau melakukan upaya-upaya perlindungan, menjamin keberlangsungan kehidupan daripada gajah Kalimantan ini. Nah, untuk sekarang ini kita memang lebih fokusnya adalah kepada penanganan konflik ya antara gajah dengan manusia. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa habitat gajah itu sudah ada yang memang yang terganggu, sehingga ada waktu-waktu tertentu mereka akan kembali menjelajah ke daerah itu yang memang yang mungkin sudah berubah, yang ada pemukiman, ada perkebunan. Nah, di situ kita berusaha untuk mengatur ataupun mengelola supaya jangan sampai terjadi konflik ya, ketika misalnya itu masyarakat merasa terganggu, merasa dirugikan, kemudian melakukan membunuh dan sebagainya. Karena kita melihat ada kasus-kasus di luar ya, ataupun juga yang misalnya untuk ada kepentingan untuk mengambil apa namanya itu gadingnya seperti itu gitu kan. Nah, itu kita harapkan masyarakat kita tidak ada yang seperti itu loh Mbak gitu. Oke. Tapi kedepannya ada rencana tidak Pak untuk mengelola kembali habitatnya, karena memang kan tadi disampaikan sudah habitatnya ini terganggu kan, begitu kan? Ya, jadi harus saya sampaikan juga bahwa kita di pemerintah kan memang ada pembagian kewenangan ya di pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang tadi saya sampaikan juga bahwa di daerah itu sudah ada memang areal yang diberi izin oleh pemerintah, baik itu menjadi menjadi usaha di bidang perhutanan ya, artinya memang itu terganggu ya, hutannya gitu. Nah, untuk melakukan mencabut ini itu bukan kewenangan kami, tetapi kita lebih kepada mendorong kepada pihak-pihak perusahaan yang memiliki izin konsesi di wilayah tersebut untuk daerah yang belum terganggu, artinya masih hutan, itu kita dorong mereka untuk jadikan itu sebagai area konservasi mereka. Karena perusahaan itu juga diwajibkan mereka juga harus memiliki area-area konservasi. Jadi yang masuk yang merupakan jalur gajah itu kita harapkan kepada perusahaan untuk tidak mengganggunya dan menjadikan itu sebagai area konservasi, HCVF namanya, High Conservation Value Forest-nya gitu. Jadi artinya tidak menambah lagi bukaannya di situ gitu kan, supaya tidak menambah kerusakan habitatnya gajah ini gitu. Baik, ini yang diharapkan juga ya oleh pemerintah, dan tentu Sobat RRI kita kembali lagi ke Nasri. Nasri, kamu masih semangat nggak? Semangat banget. Semangat banget ya, apalagi untuk kita berbincang tentang gajah Kalimantan. Nah Nasri, tadi sempat disampaikan kan kalau yang terekam dari kamera thread teman-teman Gapeta itu adalah ada jenisnya. Kalau tadi ada gajah yang diasingkan sama kawanannya begitu kan, dan saya rasa teman-teman Gapeta juga cukup mengenal ya seperti apa gajah ini sendiri selain pencinta alam begitu kan, misalkan mendaki ataupun juga berkunjung ke alam-alam begitu kan. Apakah memang semua teman-teman Gapeta ini juga mempelajari nih hewan-hewan ataupun juga apa saja, bukan hanya lingkungannya saja tetapi apa yang ada di dalam hutan tersebut nih? Oh tentu, kalau untuk mempelajari tentu kita mempelajari dan kita melihat mungkin ada biota-biota baru, apa namanya nih,
tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi juga, atau mungkin hewan-hewan yang dilindungi kan ternyata bukan, memang kalau secara urgentnya itu gajah tuh masih termasuk yang lebih urgent dari hewan yang lain. Seperti macan dahan juga kami ketemu juga di dalam. Di dalam. Nunukan? Ya, di Nunukan itu. Di Tulin Onsai itu? Benar sekali. Macan apa tadi? Macan dahan. Macan dahan. Iya. Itu ketemu juga? Ketemu juga. Wah, cuman banyak populasinya itu masih banyak. Oh, masih banyak. Ya. Tidak sebanyak gajah ini ya? Iya. Oke, lalu? Dan beruang juga ada kan? Beruang juga ada. Juga ada. Waduh, sobat RRI, ini kayaknya saya harus gaul banyak ini sama teman-teman yang ada di luar kota Nunukan begitu ya. Iya, benar. Karena saya juga baru mengetahui loh ada binatang-binatang tersebut, macan, kemudian juga ada beruang. Lalu apalagi nih, Nazri? Apalagi ya? Sebenarnya masih banyak, cuman saya lupa. Oke, tapi dari hasil temuan tersebut kalian catat dan juga melakukan apa nih setelah didapati adanya binatang-binatang tersebut? Tetap kita analisa, terus kita pelajari bersama teman-teman yang lain juga, apakah betul ini hewan ini hanya hidup di Kalimantan kah, atau mungkin ada juga hidup di pulau lain kah, seperti itu, di provinsi lain atau bahkan di negeri lain seperti itu. Cuman kan karena kebetulan kita ini berbatasan langsung dengan Malaysia, ya sudah pasti Malaysia di wilayah Borneo sudah pasti tentu apa yang ada di mereka pasti apa juga yang ada di kita. Nah, cuman yang kita harapkan itu semoga dari temuan-temuan kita ini, dengan khususnya di gajah itu kan, semoga pemerintah dari Bapak ini kan bisa lebih peduli tentang konservasi tentang gajah ini, karena itu kan menjadi ikon kita bersama juga, seperti itu, menjadi kebanggaan kita bersama. Oke. Nah, langsung nih mungkin boleh dijawab sama Pak Freddy nih. Iya, langsung di-mention ya. Ya, terima kasih. Jadi saya mau tambahkan bahwa kita kebetulan tahun ini DLH Nunukan itu bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menyusun namanya Profil ke Hati, Profil Keanekaragaman Hayati. Itu merupakan suatu kajian yang berisi gambaran mengenai keanekaragaman hayati yang ada di suatu wilayah. Ya, berarti di wilayah Kabupaten Nunukan, itu dari segi ekosistemnya maupun spesies dan genetiknya, dan tentunya nanti masuk gajah ini. Nah, jadi itu manfaatnya apa kita menyusun itu adalah supaya kita nanti bisa itu menjadi basis data kita, sehingga kita nanti juga bisa menjadi dasar kita dalam melakukan perencanaan strategi apa sih yang tepat, yang terbaik untuk kita lakukan dalam hal konservasi ini. Jadi memang sebenarnya kita harus akui juga, kami harus akui bahwa ini terlambat ya. Kita baru tahun 2025 baru menyusun namanya Profil ke Hati ini. Nah, ini harusnya menjadi dasar sebenarnya ya dalam kita melakukan pengolahan keanekaragaman hayati di Kabupaten Nunukan ini, tetapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya gitu kan. Jadi kami berharap nanti dengan adanya profil ini sudah tersusun, kita punya rencana aksi strategi yang lebih baik dalam melakukan konservasi terhadap sumber daya hayati yang ada di Nunukan, termasuk gajah di dalamnya. Ya, itu. Oke, nah ini mungkin momen-momen yang terakhir kali ya, tapi masih kita akan bahas juga tentang gajah Kalimantan ini sendiri ya Sobat RRI. Nah, kalau dari Nazri sendiri, karena memang teman-teman Gapeta sudah betul-betul peduli ya dengan apa yang ada di Kabupaten Nunukan seperti itu kan ya. Mungkin ke depannya deh, kalian ada ingin melakukan ekspedisi apa lagi nih? Dan juga mungkin dari ekspedisi tersebut, apalagi yang akan jadi gebrakannya Gapeta Borneo Nunukan? Sebenarnya gini Kak, jadi kalau kami kan sudah pernah berkunjung ke pecinta alam yang ada di Malaysia kan. Jadi mereka itu memberi tanda kepada gajah itu sebuah kalung yang disebut namanya kalung kolar. Dan itu sebenarnya kami juga pernah ada rencana mau diberikan kalung kolar itu dari Singapura. Tapi secara gratis nih kalung kolarnya, cuman tidak jadi masuk di Indonesia karena cukainya lebih mahal. Karena keterbatasan dana, jadi ya itu barangnya kami tidak terima seperti itu. Bukan kami tidak terima bukan secara kasar, tapi maksudnya tidak terima karena kekurangan dana kami untuk membayar di cukainya itu. Nah, jadi sebenarnya harapan kami itu ya
seperti tadi konservasi itu kan, jika seandainya gajah ini kita bisa konservasikan, kita bisa beri penanda, dan kita bisa tahu rute-rute jalan mereka itu kemana aja. Karena ini gajah ini kan hewan yang paling apa ya? Kalau bisa dibilang ini hewan yang ingatannya itu sangat kuat. Bahkan puluhan tahun seperti yang Bapak bilang tadi, selama rutenya dia lewat di situ, dia tidak peduli di situ ada rumah, ada pemukiman atau ada perkebunan segala macam, ya itu rutenya dia seperti itu. Cuman sayangnya hewan ini tidak punya akal seperti itu. Jadi dia tidak tahu masalah itu. Jadi saya berharapnya itu ya pemerintah lebih peduli tentang konservasi inilah, tentang gajah ini. Nah, jangan sampai nanti negara tetangga kita yang mengklaim bahwa itu adalah hewan ciri khasnya mereka. Oke, seperti itu. lagi-lagi ya, kayaknya itu udah jadi lagu lama banget. Semua apa-apa diklaim begitu ya. Oke, oke. Dan juga dari Pak Freddy, ini kan karena memang di Kabupaten Nunukan juga ada komunitas yang aktif begitu kan Pak ya, sebagai pencinta alam. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri nih, seperti apa nih bentuk dukungannya nih buat teman-teman pencinta alam nih Pak Freddy? Ya, sebelum saya menjawab yang itu, saya mau menambahkan lagi informasi yang tadi ada kelupaan ya. Baik, boleh Pak. Ya, jadi memang bahwa isu gajah ini di awal-awal muncul itu kan memang ada konflik antara gajah dengan manusia ya. Itu memang cukup heboh karena cukup banyak ada rumah yang dirusak, ada kebun sawit yang hancur. Dalam beberapa tahun itu kita ya kan gajah Kalimantan ini ternyata kan ya masyarakat di sana juga kan tidak semua orang tahu kalau Oke. nah jadi kita ini kita roadshow, kemudian kita juga membentuk ini namanya itu Satgas Penanganan Konflik Gajah. Kita sempat membentuk beberapa satgas itu di daerah ya. Kita latih juga mereka untuk bagaimana caranya untuk melakukan penanganan ramah terhadap gajah ini. Itu cukup lama memang ya. Dan ketika gajah ini tidak muncul lagi, yaitu programnya pun juga berhenti juga. Nah, tapi nanti kita akan upayakan untuk ini kembali lagi, kita hidupkan kembali lagi itu program-program itu, dan ketika ini kita tentunya kita dari pemerintah akan berupaya untuk lebih fokus lagi karena memang kita di DLH itu Mbak ada 4 bidang katakan tadi, cukup luas sekali kita punya tugas fungsi kita. Hanya kita masalah bidang persampahan itu memang yang selama ini yang hari-hari kita hadapi, sehingga fokus sumber daya alam penanaman kita kan memang nah sehingga untuk ini memang selama ini kita harus akui memang mendapat porsi yang sedikit dalam hal pendanaan gitu, klasik ya Mbak ya. Nah jadi kami bersyukur, terima kasih ya bahwa teman-teman dari KPTA ada kelompok-kelompok pecinta alam yang mempunyai kepedulian ya, walaupun tanpa support dari pemerintah tapi mereka tetap melakukan upaya-upaya perlindungan ataupun konservasi alam. Nah, terkait dengan pendukungan, kami sebenarnya di DLH itu ada namanya program pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Ya, jadi itu ada program kita, tetapi kita harus akui juga program ini kita memang belum optimal pelaksanaannya. Lagi-lagi masalah klasik, masalah pendanaan, kita memang diberikan pagu dana yang terbatas. Tetapi kita dalam 2 tahun terakhir ini kita sudah melakukan pendampingan terutama kepada kelompok-kelompok yang dalam hal penanaman pohon di lahan kritis seperti itu. Kemudian kita juga dalam kelompok-kelompok yang melakukan pembersihan di pantai, ada sebagai pembersihan sampah seperti itu kita lakukan ya membantu lah gitu, tapi semampu kita gitu. Nah nanti teman-teman KPTA ini kira-kira seperti apa bentuk kolaborasi kita, nanti kita bisa bicarakan depannya. Kami juga nanti bisa usulkan ke tim anggaran kan, kira-kira oke, ini ya, kalau gitu kita bisa lakukan ya kita akan lakukan, kita akan coba usulkan ke
ke tim anggaran di Pemda ya. Kalau memang itu bisa, kita akan sangat mensupport lah program-program ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari Gapeta ini. Baik Sobat RRI, wah gak kerasa ya, ini obrolan kita dalam podcast RRI, kita makin banyak tahu informasi tentang gajah Kalimantan, bahwa di daerah Sebuku juga masih ada loh gajah Kalimantan yang aktif. Namun kalau misalkan Anda bertemu nih dengan gajah Kalimantan, ada baiknya untuk sikap ataupun juga respon Anda ini tidak terlalu berlebihan, namun ada sikap ramah yang bisa dilakukan seperti itu untuk pengusirannya sendiri ya, Pak Freddy ya, bisa dilakukan. Jangan sampai tiba-tiba kaget, wah ada gajah nih, langsung tiba-tiba banyak hal yang dilakukan dengan secara spontan begitu. Nah itu pastinya ada baiknya kita sama-sama untuk mencari tahu bagaimana sikap atau hal pertama yang bisa dilakukan ketika kita bertemu dengan spesies langka, terutama di daerah kita, dan juga seperti apa penanganannya. Maka dari itu kita juga sebagai masyarakat aktif juga ya untuk mencari informasi dimanapun ada begitu. Sip, kalau begitu terima kasih banyak untuk narasumber kita nih dalam podcast RRI hari ini. Sama-sama ya. Wah, Sama-sama, kayaknya terima kasih banyak juga. hal yang ingin dibicarakan lagi, tapi nanti kita akan lanjut di podcast-podcast selanjutnya bersama dengan Pak Fredianto Gromiko ST selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Terima kasih banyak Pak Freddy. Ya, sama-sama Mbak. Dan juga terima kasih untuk Nasri sebagai anggota Gapeta Borneo Nunukan. Salam ya untuk teman-teman Gapeta Borneo. Siap Kak. Siap. Sobat RRI, demikian podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagram TikTok RRI, RRI_Nunukan. Dan juga bisa langsung subscribe YouTube RRI Nunukan ataupun juga ikuti Facebook fanpage LPP RRI Nunukan. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye!